Halo semuanya, selamat datang di channel ini bersama saya, Hana Dayan. Di video kali ini, kita akan belajar cara mengolah dan menganalisis data menggunakan JASP. Khususnya untuk hari ini kita akan belajar uji korelasi. Jadi, uji korelasi ini untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel ini berkorelasi secara positif ataupun negatif, ataupun tidak berkorelasi sama sekali. Nah, langsung saja. Jadi, data yang kita siapkan ini data yang kita gunakan di regresi sebelumnya. Jadi X1, X2, X3, dan Y. Nah, bagi yang belum ada datanya, mungkin bisa disiapkan datanya terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam bagian edit data di dalam JSP-nya. Jika sudah dimasukkan datanya, kita klik Analysis di sini, kemudian kita pilih Regression, lalu di bagian Classical, kita pilih Correlation. Nah, untuk variablesnya, kita bisa masukkan semuanya, X1, 2, 3, sampai X1, 2, 3, sampai Y. Nah, untuk di sini, sample correlation coefficients-nya ini ada tiga metode, ada Pearson, ada Spearman, ada Candles. Jadi, kita harus tahu dulu kita mau pakai yang mana. Untuk Pearson di sini, ini biasanya digunakan untuk mengukur korelasi linear antar dua variabel yang berdistribusi normal dan berskala interval atau rasio. Jadi cocoknya itu ketika hubungan antar variabel itu berbentuk garis lurus dan datanya memenuhi asumsi normalitas. Jadi, kalau untuk Pearson ini, data kita harus memiliki persebaran data yang normal. Jadi distribusinya normal. Kemudian yang kedua ada Spearman di sini. Nah, Spearman itu digunakan ketika data kita itu tidak memenuhi asumsi normalitas atau berskala ordinal. Jadi metodenya itu untuk mengukur korelasi berdasarkan ranking atau peringkat data, sehingga lebih robust terhadap outlier dan dapat mendeteksi hubungan monoton, jadi nggak harus linear. Dan terakhir di sini ada Candles Tau. Jadi Candle Tau ini juga untuk data ordinal atau non-parametrik seperti Spearman, namun lebih cocok untuk sampel kecil dan lebih stabil interpretasinya. Jadi Candle juga lebih sensitif terhadap perbedaan ranking dan memberikan estimasi yang lebih akurat untuk populasi. Nah, untuk simpelnya, jadi Pearson ini sebaiknya untuk data yang normal dan linear. Sedangkan untuk Spearman itu data yang tidak normal atau ordinal dengan sampel yang besar. Kemudian untuk Candle di sini itu untuk sampel yang kecil atau ketika kita ingin interpretasi yang lebih konservatif. Nah, untuk regresi linear berganda khususnya di sini, biasanya kita diwajibkan untuk asumsi distribusi normal. Oleh karena itu, kita tetap harus memilih Pearson. Nah, untuk korelasinya positif atau negatif, kita bisa lihat di sini Pearson's R. Di sini ada yang positif dan yang negatif ini adalah arah hubungannya. Jadi antara X1 dan X2 mereka memiliki hubungan yang positif. Tetapi berdasarkan signifikansinya, dia tidak signifikan karena di atas 0,05. Begitu pula X1 dan X3. Dia memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan. Satu-satunya yang signifikan di sini hanyalah X3 dan Y, di mana hubungannya positif dan memiliki signifikansi di bawah 0,001. Biasanya kalau kalian masih bingung untuk menentukan apakah ini signifikan atau tidak, kita bisa checklist flag significant correlation. Nah, dengan adanya checklist flag significant correlation, dia akan muncul bintang-bintang seperti ini. Kalau bintangnya 1, berarti dia hanya di bawah 0,05 dan sudah signifikan. Kalau bintangnya 2, dia di bawah 0,01 atau di bawah 1%. Nah, kalau bintangnya sampai 3, ini berarti dia di bawah 0,001. Berarti dia di bawah 0,1%. Berarti hubungan antara X3 dan Y ini sangat signifikan. Nah, oleh karena itu kemungkinan besar X3 ini kalau kita uji regresi linear bergandanya akan signifikan juga hipotesisnya diterima. Oke, saya rasa sekian untuk uji korelasinya. Saya harap
video ini bermanfaat buat teman-teman semua, terutama yang sedang menyusun penelitian, skripsi, ataupun tesis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan tutorial berikutnya tentang analisis data dan penelitian. Terima kasih sudah menonton, semangat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.